Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Baik. Untuk pelajaran kali ini, kita akan mempelajari buku tematik kelas 5, tema 5, subtema 2, tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam mata pelajaran ini untuk mapel bahasa Indonesia. 1. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, 1. Mengurai konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 2. Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebagai berikut. Setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tentang rantai makanan dengan tepat. Kemudian, setelah menyimak video atau gambar yang disajikan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp Group tentang rantai makanan yang di-share melalui WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan cermat. Dan yang terakhir, setelah menyimak video atau gambar yang disajikan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp Group tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya dengan tepat dan cermat. Perhatikan gambar berikut. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Hari ini, yang akan kita pelajari adalah menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Kemudian, menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks mempunyai gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut. 1. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat
saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Selanjutnya, silahkan baca teks bacaan dengan judul Rantai Makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Setelah membaca teks berjudul Rantai Makanan, sekarang coba tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Setelah menentukan pokok pikiran dari bacaan tersebut, sekarang coba ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Kemudian perkaya dengan gambar yang sesuai. Pada kegiatan kedua, kita akan belajar mengidentifikasi rantai makanan yang ada pada ekosistem. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. 1. Padi. 2. Tikus. 3. Ular. 4. Burung elang. 5. Jamur. Seperti yang kita ketahui, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan yang terbentuk dalam gambar tersebut sebagai berikut. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Dan beberapa waktu kemudian, elang mati diuraikan oleh jamur. Dan ketika jamur mati, unsur-unsur hara yang terdapat dalam jamur diserap oleh tanaman padi atau tanaman yang lain. Kemudian, dalam rantai makanan tersebut, setiap komponen memiliki peranan sebagai berikut.
Padi berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu, ular sebagai konsumen kedua, elang sebagai konsumen ketiga, dan jamur sebagai pengurai. Penjelasan produsen. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen 1. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, tingkat 1 adalah tikus. Konsumen 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh pada gambar tersebut, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat kedua. Contoh hewan konsumen tingkat ketiga pada gambar tersebut adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sekarang, amati kembali bagan berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, silakan identifikasi rantai makanan yang terbentuk dalam ekosistem tersebut. Demikian penjelasan yang dapat Bapak